Oke, halo malam semuanya. Halo, selamat happy weekend ya buat semuanya. Malam hari ini kita bakalan bahas tentang weekly market outlook seperti biasa ya. Kita lakukan minggu sebelumnya ya, sebelum kita masuk kepada uh, minggu depan ya untuk planning trading. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, khusus minggu ini saya buat agak beda, yang dimana bedanya itu adalah kalau minggu-minggu sebelumnya itu kan kita bahasnya itu adalah mulai dari komoditi, cross forex, kemudian major forex gitu kan. Nah, khusus minggu ini yang saya bahas itu, saya akan lebih banyak membahas beberapa pair pilihan seperti yang sudah saya tuliskan di deskripsi ya di video ini. Jadi beberapa pair pilihan ini adalah seperti emas, USD Yen, GBP Yen, Euro Yen, okay, kemudian GBP Aussie dan Euro Aussie. Oke, nah itu adalah beberapa pair pilihan yang masuk dalam watchlist saya. Nah, kenapa saya fokus? Pertanyaan adalah kenapa sih saya fokusnya itu ke pair-pair yang tadi yang saya sebutkan? Karena secara teknikal, secara structure juga saya lihat market dari watchlist yang tadi saya sebutkan tadi adalah emas, kemudian Euro Aussie, GBP Aussie, USD Yen, GBP Yen, ya, Euro Yen, oke. Okay. Nah, market-market tersebut itu dalam fase-fase atau secara structure ya di dalam akhir dari suatu tren. Ya, akhir dari suatu tren. Contoh adalah XAUUSD itu akhir dari, menurut saya ini adalah akhir dari downtrend atau bearish trend. Kemudian USD Yen juga ada potensi saat ini, kondisi sekarang kita sudah mendekati atau masuk dalam akhir dari tren bullish. Oke. Okay? Nah, that's why fokus saya akan bahas di beberapa pair tadi. Oke, okay? Pembahasan akan lebih banyak di sana. Oke, okay? Karena mulai minggu depan fokus saya adalah memperhatikan pair tersebut secara lebih fokus, secara lebih ketat lagi, karena pergerakan besar bakal segera terjadi menurut saya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama ya, yaitu market gold. Oke, dari market gold ini adalah time frame daily. Oke, kalau kita lihat secara Ichimoku benar ya, secara Ichimoku itu nggak salah ya, ini adalah tren bearish ya, tren bearish. Makanya harganya ini drop terus. Kita lihat di sini banyak candle merah, merah ini artinya turun, putih ini artinya naik. Oke, buat teman-teman semuanya, nah kita lihat di sini saya menggambar ya, ada trend line ya, upper dan lower trend line, di mana ujung daripada trend line-nya ini adalah mengerucut ya, oke, atau menjadi lebih tajam. Nah, kenapa saya katakan ini looks like seperti akan terjadi end daripada trend ya, bukan tanpa alasan. Yang pertama itu adalah dari tren yang saya gambar. Oke, tren yang saya gambar itu pertama. Walaupun di sini karena Ichimoku dia nggak bisa nunjukin ya ini ending dari suatu tren atau enggak. That's why kita perlu mewaspadai end dari suatu bearish trend yang sudah berlangsung cukup lama, yaitu mulai dari Juli ya, mulai dari Juli. Oke. Dan kalau sebenarnya benar-benar downtrend itu sebenarnya sudah dimulai bukan dari Juli, mulai dari 2-3 bulan sebelumnya, mulai dari Mei ya, ketika dia sudah sempat, bukan Mei, kita lihat dari sini. Oke, kita lihat angka dari sini ya, dari Juni ya, udah kurang lebih 2 Juni, Juli, Agustus ya, hampir 2 bulan ya dari sini, ketika dia break daripada candle di bawah daripada cloud. Oke, dan ketika itu harganya juga cloudnya ini juga cloud yang bearish. Nah, sekarang karena saya katakan ini adalah indikasi end daripada suatu tren, kalian bisa lihat ini mengerucut ya, ujungnya ini tajam, oke, daripada trend line ini. Kemudian secara RSI dari daily ini juga mendekati area oversold. Nah, sekali lagi saya mau kasih tahu bahwasannya buat teman-teman yang menyaksikan konten ini nantinya, tidak selamanya RSI di bawah oversold itu dia langsung naik bounce back, enggak, cuma dia kasih indikasi. Indikasi lain yang membuat saya berpikiran atau berpendapat secara subjektif tentunya di sini menurut pendapat saya adalah saya akan tunjukkan di time frame 1 jam. Oke, saya tunjukkan di time frame 1 jam.
Ini Ichimoku-nya saya matikan dulu ya, biar kalian bisa nggak terlalu ribet catnya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini ini adalah series of lower low, lower low, lower low, lower low, lower low terus-terusan ya sampai dengan hari ini Kamis lalu ya. Nah, kalian bisa lihat ini lower low, tapi lihat di sini, kalian bisa lihat di sini. Oke, ini adalah ya height-nya ini lebih tinggi. Jadi ini divergensi. Ya, divergensi ditunjukkan di time frame 1 jam. Apalagi ini kemarin kan dia drop di sini, ini malah lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini divergensi. Oke, ini divergensi. Nah, jadi buat minggu depan ya, apakah dalam tren yang turun ini harga masih bisa turun lagi nggak? Bisa-bisa saja. Oke, harga masih bisa turun lagi ya, bisa-bisa aja. So, saya nggak mau kalian mentang-mentang dibilang, oh dapat informasi bahwasanya ini adalah kemungkinan akhir daripada suatu tren, dan lalu kalian hari Senin itu langsung buka market langsung buy. Enggak gitu juga ya teman-teman semuanya. Jadi hal yang pertama kalau tren mau berubah itu ya dari kondisi seperti ini adalah dia itu mesti ada candle yang sanggup close di atas daripada candle ini minimal. Oke. Kenapa ini? Karena ini adalah high terakhir. Oke, ini high terakhir. Ini kan high ya. Kemudian ada high lagi, tapi high di sini lebih rendah kan, lebih rendah. Oke. Lower high yang terjadi ya, lebih rendah. Nah, di sini kalau ada candle yang sanggup close di atas daripada sini, ini adalah pertanda kita bakal reverse up ke atas. Berapa? 189. Harusnya ini yang lebih benar. Oke. 1903. Ya, karena kenapa? Ini dia turunnya impulsif kan, artinya dari sini seller tuh kuat. Oke, sellernya itu kuat 1903. Kalau di sini kan ini koreksi. Koreksi dari mana? Koreksi daripada impulsif move yang di sini. Oke, jadi kalau ada harga dia bisa shoot di atas 1903 dan harga yang close di atas ini 1903, maka benar-benar tanda reversal itu sudah terjadi untuk tren naik ke atas. Oke, nah jadi yang pertama skenario ini adalah kalau kita mau lihat ini benar-benar reverse, dia harus di atas 1903 menurut saya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau tadi saya bahas, kalau dia turun lagi kemana? Kalian perhatikan area ini. Ya, area ini saya kotak ini adalah area kalian bisa lihat ya 1827 sampai 1837 ya, 1827 sampai 1837. Kalau penurunan ekstrim kembali terjadi 1827 sampai 1837 adalah area di mana saya mau lihat ada big reaction di sini ya, big reaction di sini. Oke, jadi kalau harganya turun terus saya akan biarin dulu ya, karena saya cari buy setup ya, saya akan jadi buyer di sini. Kalau harganya turun terus, ya saya bakalan buy di area ini. Oke, saya bakalan buy di area ini. Kemudian stop loss saya adalah beberapa pips di bawah 1827. Oke, itu untuk kalau skenario-nya turun. Jadi yang pertama tadi udah jelas ya untuk emas. Untuk emas sikap saya adalah bullish. Oke, sikap saya mau mencari peluang untuk buy. Dimana kalau dia naik, dia benar-benar mau reverse naik, 9 di atas, harga mesti di atas 1903. Oke, close di atas 193. Saya nggak mau lihat tuh wick ya. Wick itu artinya ya dia udah naik, kempes kembali, ya meninggalkan upper shadow atau wick yang panjang, nggak boleh. Itu bukan pertanda mau reverse. Itu adalah manipulation ya istilah saya. Oke, kemudian kalau dia benar-benar dia belum bisa sanggup naik, kalau dia turun terus, maka area best buy di on low itu adalah 1837 sampai 1827, area kotak ini. Di sini saya expect big reaction, ya big reaction untuk bounce. Oke, nah kalau harganya ternyata kita udah buy di area ini, ternyata dia break lagi ke bawah, maka stop loss saya adalah di bawah 1827. Oke, itu adalah preparation atau outlook saya untuk market gold minggu depan, ya untuk minggu depan. Oke, ini adalah top watch list saya, ini yang pertama. Yang kedua adalah saya mau bahas sedikit tentang US oil. Oke, saya mau bahas sedikit tentang US oil. Kita lihat dari daily time frame. Nah, US oil, untuk US oil
saya kan kalian tahu saya adalah seller. Kenapa? Karena harganya tinggi kemarin. Menurut saya bakal reverse dan memang reverse. Oke, cuman terakhir itu entry saya adalah kena di SL entry. Oke, saya belum entry lagi. Untuk kondisi sekarang itu gimana? Untuk kondisi sekarang itu adalah dia masuk ke hit area major pullback dan bounce back kembali. Oke, jadi kalau kalian yang nyaman, yang kalian rasa cocok mau buy, kalau saya sih nggak prefer untuk buy ya, karena menurut saya market ini koreksi, drop, naik bakal drop lagi ke depannya. Oke. Nah, jadi kalau untuk teman-teman semuanya yang mau buy, kondisi ini cukup bagus. Kalau kalian mau buy, ini ada indikasi dari time frame daily untuk bisa buy. Oke, kalian boleh cari trigger ya, trigger dari time frame lebih kecil untuk cari buy, trigger untuk buy. Time frame lebih kecil ada enggak? Nah, kalau 30 menit ini, nah ini dia udah konfirmasi ya untuk up. Oke, nah jadi kalau saya mau buy, maka saya akan lihat, saya mau lihat ini ada koreksi dulu, lalu dia bounce, baru saya buy kembali. Kenapa? Karena tujuannya ini flat. Jadi kalau saya di market US oil nggak ada koreksi, saya nggak akan buy. Kalau dia naik terus gimana? Kalau dia naik terus, saya di atas harga ini. Bukan tidak mungkin, kalian bisa lihat ya, ini reactionnya cukup luar biasa, cukup bagus. Dia drop kena area major pullback, dia bounce. Ya, jadi kalau saya bakal sell kalau ada harga di atas high kemarin 8484, mungkin 85an atau 85an sekian, saya bakal sell kembali. Ini harga high-nya kemarin adalah 84.84. Oke, nah di sana, di atas sana saya bakal sell. Oke, ya manfaatkan harga tinggi, karena saya belum lihat, ya saya expect ini bakal drop kembali ya. Untuk personally, point of view saya, dia bakal drop kembali. Oke, jadi kalau intinya, karena kita lihat dia ada bounce back dari area major pullback, teman-teman boleh cari trigger di time frame lebih kecil seperti M30 misalkan. Kalau M30 mau dimanfaatkan sebagai trigger, saya prefer dia drop dulu koreksi 80 atau 79. Nah, dia kembali di atas daripada tenkan, terus kembali di atas daripada tenkan, maka saya baru akan buy kembali. Oke, saya nggak mau jump in di harga sekarang untuk buy. Oke, karena sebenarnya saya lebih prefer untuk sell. Kalau teman-teman mau sell untuk dapat harga yang bagus, menurut saya adalah di atas harga high kembali, di atas 84 kembali. Oke, itu untuk US oil. Ya, next saya mau kita bahas tentang USD yen ya, USD yen. Nah, USD yen ini saya juga ada gambar ya. Kalau kalian lihat, teman-teman semuanya bisa lihat ya, ini hijaunya ini flat, ini arah ke atas, benar. Harga 2 hari berturut-turut drop, dan dropnya ini konsekutif, artinya open di sini, close-nya di bawah ini ya, kemudian next day open di dekat harga close sehari sebelumnya, dan dia drop lagi lebih rendah. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya katakan saya expect big reaction di sini? Nah, ini saya tutup dulu biar kalian nggak bingung Ichimoku-nya. Nah, yang pertama adalah time frame daily RSI ini divergence ya, divergensi. Ini juga divergensi. Kita lihat di sini higher high, di sini adalah lower high ya. Ini juga lower high, harganya lebih rendah. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian lihat dari ini ya, ini kan dia naik drop, nah ini mulai merangkak naik lagi. Ini cuman bentuknya kalau ditarik ini sempit, jadi ini adalah semacam pertanda ending daripada satu structure. Ini structure-nya kan structure up kan, karena ada high, higher, ada high, ada low, ada high, ada low, higher high, higher lower high ya. Kemudian dia mengerucut gini kan, bentuknya kebalikan daripada emas tadi. Oke, so ini adalah pertanda market bakal ada kemungkinan besar bakal drop kembali ya. Saya expect drop kembali di bawah ini at least ya. Ini berapa ini harga low-nya adalah 137 ya. Medium term saya expect ini drop kembali di bawah sini. Oke, untuk USD yen. Oke, setelah harga di bawah ini saya expect adalah di bawah ini ya, 129 or even di sini.
Oke, cuman itu adalah bicara medium term. Tapi saya personally ya, saya expect big move bakal terjadi di market ini. Oke, bakal terjadi di market ini. Nah, ini adalah zona di mana saya tandai, ya ini adalah potensi zona saya di mana saya tandai akan ada terjadi big reaction. Kita lihat apakah dia masih break lagi di atas ini enggak. So far enggak. Oke, so far enggak. Dan kita di sini udah lihat ini trend line yang ditarik adalah ini menandakan kemungkinan besar end daripada satu structure. Ya, structure dan structure up ini. Ya, ini kan up bullish kan. Oke. Nah, so kalau saya pribadi sekarang ini saya punya open position sell di mana stop loss saya adalah di atas ini. Oke, atau saya bisa even nanti hari Senin saya pindahkan di atas ini. Ini harganya adalah rectangle ini harganya adalah 14679 ya. Boleh taruh kalau nggak di sini kalian boleh taruh stop lossnya di atas ini bagi yang kalian mau sell. Oke, nah sama seperti XAUUSD ya atau emas ya. Bisa nggak harga drop langsung? Bisa aja. Tapi bisa nggak harga naik dulu baru drop? Bisa juga. So that's why kita trading walaupun bias kita bearish, kita harus jaga dua kemungkinan. Bisa aja dia mau bear, mau pergerakan besar, harganya naik dulu. Nah kalau harganya naik dulu, stop loss kita adalah di atas ini 146.79 atau 146.80. Oke, jadi di higher high daripada ini saya bakal cari re-entry lagi. Kenapa kita mesti pasang stop loss? Karena kita nggak tahu nih dia naik lagi terus sampai ke berapa, dan daya tahan masing-masing account itu kan beda-beda. Nah, what if kalau harganya naik terus sampai ke sini sebelum dia drop 151 nya, dia membentuk namanya bahasa di retail kalau misalnya dia up lagi di sini dia membentuk nama double top, dia baru drop lagi gimana? That's why ya stop loss dulu di sini ya, kalau di atas harga ini 146.80 ya stop loss dulu. Kalau dia memang break di atas sana, baru kita re-entry lagi di zona di sini. Oke, ini zonanya berapa? Nah, kalian boleh kalau misalkan dia naik terus ya, kita jaga 150 sampai 151. Di zona ini saya baru bakal sell lagi. Oke, atau kalau dia nggak sampai zona ini, dia ada tanda-tanda dia drop misalkan, ya saya bakal share ya, khususnya di private premium group saya. Oke, saya bakal share di sana. Cuma saya mau kasih gambaran buat teman-teman semuanya secara general yang menyaksikan weekly market outlook ini. Pandangan saya adalah ini adalah bakalan bearish dan big move saya expect bakal segera terjadi. Saya nggak tahu kapan, tapi saya expect big move bakal terjadi. Entah itu nanti dari Amerika ataupun dari BOJ, Bank of Japan. Kenapa saya katakan ada kemungkinan juga dari BOJ? BOJ itu adalah secara fundamental ya, sedikit. BOJ itu adalah satu-satunya bank di dunia ini sampai sekarang dia kebijakan moneternya 180 derajat dibandingkan bank-bank lain secara general di dunia ini. Di mana bank-bank lain itu pada umumnya sudah mulai menaikkan suku bunga atau berada di fase akhir daripada kenaikan suku bunga. BOJ sama sekali belum pernah, sama sekali nggak ada menaikkan suku bunga. That's why kalau itu terjadi, kita akan expect big reaction USD Yen untuk Oke, targetnya ke berapa? Target pertama saya adalah di bawah 137. Target kedua saya adalah, ya ini juga bisa dikatakan target kedua ya. Ini adalah di bawah 129. But really kalau benar-benar terjadi hal seperti itu, saya katakan bakal di bawah 127 harga low kemarin. Oke, nah jadi saya benar-benar concern, saya bakal put my focus benar-benar di salah satu di luar daripada XAUUSD di market USD Yen mulai minggu depan. Oke, nah berikutnya saya mau bahas adalah GBP Yen. Ya, GBP Yen ini gambarannya kurang lebih sama. Kalian lihat ini rally-nya luar biasa. Dia kemarin sempat drop lalu dia naik kan. Nah ini rally-nya luar biasa. Kalau secara Ichimoku ya, kita bahas dulu kalau kita secara Ichimoku. Nah secara Ichimoku ini adalah uptrend ya, ini adalah uptrend, cuman di sini dia udah kasih alert ya, dia kasih alert hijaunya tuh flat, kemudian RSI-nya ini kalian bisa lihat ya, RSI-nya ini divergence, oke, higher high tidak terjadi higher high di RSI, itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi MACD, ini adalah divergensi, oke, so watch out. Saya personally saya expect harga ini bakal break di bawah harga low ini 176 ya, saya personally bakal break di bawah harga low ini.
Oke, 176. Target pertama adalah break di bawah 180. Personally, target medium term. Ya, saya katakan medium term. So don't expect ini terjadi dalam 1-2 hari ke depan. Oke, karena ya namanya market kalau dia mau big drop, oke, biasanya ya juga ada yang namanya market maker ya. Market maker itu ya dia bakal yang namanya dia nggak bakal serta merta dia langsung kasih drop, enggak. Oke, ya dia bisa aja. Jadi ini saya juga mau bahas ya. Beberapa skenario tujuan akhirnya adalah saya expect nih drop, harganya bakal drop, big drop malahan terjadi, dan drop seperti ini tidak selalu bakalan terjadi. Oke, jarang-jarang bakal terjadi. That's why mulai minggu depan effort saya adalah, concentration saya adalah benar-benar saya put di beberapa watchlist saya ini. Oke, ya jadi market lain saya mungkin akan abaikan dulu karena peluangnya lebih besar di sini. Oke, nah reactionnya pertama saya sudah lihat, kita sudah lihat ya di sini. Ini saya ada tandai. Ini adalah tanda di mana bakal terjadi big reaction. Ya, ini saya tandai. Oke, nah di sini kita lihat harga udah drop 2 hari berturut-turut, open di atas, close, kemudian close di sini, lalu open di dekat harga close sebelumnya dan drop. Oke, nah skenario pertama untuk drop adalah, ini saya ngomong yang buruknya dulu. Ekspektasi saya adalah dia bakal drop. Saya ngomong buruknya gimana? Harga dia mau drop, dia nggak langsung drop, dia buat higher high kembali. Oke, higher high kembali, lalu dia baru drop. Oke, higher high-nya di mana? Di atas ini. Jadi kalau misalkan saya kan ada posisi sell tuh, kalau dia hit stop loss saya gimana? Saya biarkan dia hit stop loss saya berikutnya, karena stop loss saya nggak terlalu jauh, nggak sampai 100 pips. Oke, 60 atau 70 pips saja stop loss saya. Hit, kemudian higher high di atas ini, ya entah mungkin di sini sampai di sini, ya saya bakal incar untuk sell lagi kalau dia naik terus. Tapi kalau dia udah hit stop loss saya, dia lalu big drop lagi, saya akan cari tipe-tipe candle bearish seperti ini yang bodinya tebal, atau istilahnya adalah bearish engulfing. Kalau itu terjadi time frame daily, saya bakal beli entry, sell kembali. Nggak ada keraguan, saya bakal beli entry untuk sell kembali. Oke, even setelah hit stop loss, ya nggak masalah. Oke, jadi pertama adalah skenario-nya dia kalau mau drop, dia nggak langsung drop, dia naikkan dulu harganya baru dia drop. Kalau hit stop loss saya nggak ada masalah. Di atas harga ini saya bakal incar sell kembali. Oke, nah target penurunannya adalah saya expect di bawah, paling nggak di bawah 180, lalu adalah di bawah 176 harga low ini. Oke, dan saya baru bakal update kembali. Jadi kalian bayangkan ini 185 atau 186, let's say minggu depan dia drop ke 176, itu kurang lebih adalah 1000 pips, atau 180 adalah, berarti saya expect personally ini adalah 500 sampai 1000 pips di sini. Oke, dan pergerakan seperti ini adalah pergerakan yang jarang-jarang banget menurut saya bakal terjadi. Oke, so effort saya, that's why saya nggak mau terlalu bahas banyak yang market lain, saya bahasnya market ini dulu. Oke, kemudian next saya mau fokus di market ini, GBP Aussie. Saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. GBP Aussie ini rally-nya luar biasa ya, rally-nya luar biasa. Jadi sejak tanggal Maret ya, di Maret itu dia udah rally terus. Oke, dia udah rally terus, dan ini makin lama makin tajam. Oke, nah ini menurut saya juga di fase akhir daripada structure up ini. Oke, kalian bisa lihat pertanda pertama adalah ini MACD, bukan MACD, apa, tujuh yang flat. Kemudian kalau kita drop ke time frame lebih kecil, oke, time frame lebih kecil, dan lihat ini juga sama, ini udah mulai ada tujuh yang flat, ini juga mulai ada tujuh yang flat. Oke, personally saya expect harga drop kembali ya untuk medium term di bawah 1.9 kembali, jadi kurang lebih 900 sampai 800 pips ke bawah, big drop. Oke, big drop. Apa? Karena untuk Aussie dollar US dollar, personally saya lihat depannya saya expect market untuk bounce back kembali. Jadi kalau itu terjadi, Aussie bounce back kembali, ini bakal drop. Oke, nah di sini kita kembali ke chart daily. Oke, kita kembali ke chart daily. Personally ya, untuk yang trading pakai Ichimoku,
1.94 itu adalah bukan level yang tidak mungkin terjadi dalam waktu medium term lah ya kita bilang, karena ini udah flat, oke, ini udah flat. Nah, oke, ini dia udah flat, oke. Jadi untuk GBP Aussie ya hati-hati ya, di GBP Aussie bagi yang buy kalian mesti ada stop lossnya. Kalau bagi yang buy, wah ini kan mungkin kemarin ya, wah ini kan uptrend nih, naik terus nih, saya buy dong. Oke, boleh saja, sah-sah saja kalian mau buy. Trading itu nggak masalah, kalian mau buy, kalian mau sell, bias kalian beda, nggak ada masalah. Yang penting kalian tahu mesti exitnya di mana. Jadi menurut saya yang buy wajib pasang stop loss. Oke, kalau yang masih mau buy gimana? Masih karena trennya naik, masih mau buy bisa nggak? Bisa aja. Kalian mau buy, it's okay. Minimal tunggu koreksi dulu. Koreksinya di mana? 4 jam itu adalah 1.96. Oke, jadi cukup jauh potensi koreksinya. 1 jam itu malah ini nggak ada indikasi untuk buy lagi ya. Oke, 4 jam kalau kalian mau buy ya, koreksi, bounce back kembali kalian baru buy. Oke, sama seperti halnya US dollar yen ya. Untuk US dollar yen itu juga tadi saya katakan saya expect drop kan, bisa aja dia naik dulu. Jadi kalau ada higher high daripada ini lagi 1.9971 ya, berarti di atas 2, saya bakal cari kesempatan untuk peluang untuk sell ya. Jadi higher high daripada ini adalah very good selling opportunity. Oke, jadi untuk levelnya, level resiko, level take profit itu saya lebih update nanti pastinya bakal di grup premium saya. Oke, buat teman-teman semuanya. Cuma saya mau kasih gambaran kepada teman-teman general yang kita belum trading bareng. It's okay, saya juga boleh sharing. Yang dimana saya nggak ingin kalian kejebak buy on top. Karena kenapa? $2 ini adalah on top. Kalian bisa cek, kalian bisa lakukan due diligence atau kalian riset sendiri. Ini adalah salah satu harga high. Oke, jadi ya, yang buy hati-hati, mesti ada stop loss atau pembatasan resiko. Jangan kalian lapis terus untuk market ini. Oke, terakhir Euro Aussie. Euro Aussie ini sama, ya, Euro Aussie ini sama dengan GBP Aussie. Bias saya sama, saya expect big major move bakal terjadi di market ini. Oke, dengan target adalah dia drop kembali. Oke, ya, medium term dia drop kembali ke level di bawah 1.6. Oke, medium term ya, medium term, karena ada kemungkinan saya lihat Aussie dollar US dollar dia bakal bounce back ya, bakal bounce back. Oke, setelah mungkin terciptanya lower low. Cuma saya kasih tahu dari sejak awal, jadi mulai minggu depan sampai mungkin awal September atau end of August, personally fokus saya adalah benar-benar di market yang tadi saya sebutkan ya, emas, GBP yen, US dollar yen, Euro Aussie, GBP Aussie. Kalau ini saya baru benar-benar mau lihat untuk peluang sell adalah ketika di atas harga high kemarin ya, 84.84 yang oil ya, di atas ini 84.84. Oke, jadi personally saya bakalan benar-benar put my focus dari beberapa market yang ada, cuma di market tadi ya, emas, US dollar yen, GBP yen, Euro Aussie, GBP Aussie, karena mereka itu adalah market yang di level-level ekstrim lah ya, ekstrim low ya. Untuk beberapa ini adalah, kalau emas kan harga termasuk low ya dari beberapa bulan terakhir. Kemudian untuk US oil nggak terlalu ya, tapi kalau dolar yen, GBP yen itu adalah cukup ekstrim untuk harga high. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, ini adalah yang saya maksud big move. Saya kemarin itu sempat saya sempat posting. Personally saya expect big move bakal terjadi. Dan inilah adalah big move-nya, yang dimana mulai minggu depan effort saya, konsentrasi saya benar-benar difokus di beberapa market tadi saya sebutkan. Oke, jadi itu dulu untuk weekly market outlook. Sekali lagi saya nggak bahas semuanya, jadi saya bakal fokus kepada market yang benar-benar
berpotensi ya terjadi big move ya, either apakah up apakah down. Up saya expect untuk XAUUSD, tadi saya sudah jelaskan dimana kalau dia drop reaction itu di mana 1827 sampai 1837. Kemudian kalau dia nggak sampai drop ke daerah sana, di atas harga berapa? 1903 ya, 1903 ya kalau nggak salah. Coba saya di atas ini ya kan, 1903 ini. Oke, 1903 dia sanggup close di atas 1903, itu adalah kemungkinan besar market ini menunjukkan reaksi untuk reverse naik ke atas. Jikalau dia naiknya itu tidak didahului dengan drop ke area ini ya, 1827 sampai 1837. Oke, itu dulu untuk weekly market outlook minggu ini, yang untuk minggu depan tanggal 21 sampai dengan tanggal 25. I'll see you next. All the best for trade ya, trading. Kita nggak gambling di sini ya, kita jaga segala kemungkinan, kita jaga segala possibility yang ada. So jangan oversize kalian trading juga jangan kalian lapis-lapis sampai pada akhirnya di luar daripada kemampuan finansial kalian atau kemampuan psikologis kalian. Kalau itu sudah terjadi, maka sia-sia uang yang kalian sudah taruh ya di persiapkan untuk trading. Okay, all the best for trade. I'll see you next.